Selamat malam, Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sudah ada lagi di akhir usbu ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan hidup kita untuk ada dalam ibadah bina keluarga Jemaat GPM Wonreli di saat ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Amsal pasal 28 ayatnya yang keempat dan kelima. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bersama dengan seisi rumah tangga kami akan mendengar firman-Mu. Kami minta kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 28 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan di malam ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus berkati. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, batas antara yang benar dan yang salah seringkali menjadi kabur. Nilai-nilai duniawi kadang mengajak kita untuk bertoleransi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ibadah bina keluarga di Sabtu malam ini menjadi saat yang indah bagi kita semua untuk sejenak berhenti, berkumpul bersama seluruh anggota keluarga dan mencocokkan kembali kompas hidup kita dengan firman Tuhan. Melalui Amsal 28 ayat 4-5, Raja Salomo mengingatkan kita tentang pentingnya berpegang pada firman Tuhan dan mencari Dia agar keluarga kita tidak kehilangan kepekaan moral dan hikmat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita belajar dari ayat yang keempat. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentang mereka. Ketika sebuah keluarga mulai mengabaikan firman Tuhan, maka standar kebenaran di dalam rumah tangga akan ikut bergeser. Kita menjadi mudah memaklumi kejujuran yang ternoda, kompromi moral, atau sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, ketika orang tua dan anak-anak menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi utama, keluarga akan memiliki keberanian untuk berkata tidak pada kejahatan dan berdiri teguh bagi kebenaran, meskipun hal itu tidak populer di mata dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita belajar lagi dari ayat yang kelima. Orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kejahatan dan ketidaktaatan membuat hati nurani tumpul, sehingga seseorang sulit memahami apa yang adil dan benar. Namun, janji indah dalam ayat 5 menegaskan bahwa siapapun yang mencari Tuhan akan diberi pencerahan dan hikmat. Mencari Tuhan, Bapak dan Ibu, bukan sekedar menghadiri ibadah minggu, melainkan mencari Tuhan berarti kita membangun hubungan yang karib dengan Tuhan melalui doa-doa kita, persekutuan keluarga, dan ketaatan yang kita wujudkan di tiap hari.
Saat kita mencari Tuhan, Ia memberi kita kecerahan berpikir dan kepekaan hati untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, maupun pendidikan anak-anak kita. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diingatkan, jadikanlah firman Tuhan penentu keputusan kita. Di mana sebelum mengambil keputusan besar dalam keluarga, kita diingatkan, mari kita mengajak seluruh anggota keluarga berdiskusi dan berdoa berdasarkan nilai-nilai firman itu. Kita juga diingatkan bahwa latihlah kejujuran anak-anak kita dari mereka masih kecil. Bangunlah keterbukaan di antara orang tua dan anak. Ajarkanlah bahwa kejujuran di mata Tuhan jauh lebih berharga daripada keberhasilan yang didapat dengan kompromi. Kita juga diingatkan bagaimana membangun mesbah rumah tangga atau keluarga kita. Jadikanlah momen ibadah keluarga seperti malam ini sebagai kebiasaan rutin untuk kita saling mendoakan dan kita saling menguatkan iman satu sama yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, bersama dengan semua keluarga-keluarga kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang satu usbu ini, hingga kami boleh berkumpul kembali sebagai keluarga di dalam ibadah bina keluarga yang indah saat ini. Tuhan, mampukanlah keluarga kami untuk saling berpegang teguh pada firman-Mu. Jauhkanlah kami dari godaan untuk berkompromi dengan dunia ini. Berikanlah kami hati yang selalu rindu mencari Tuhan, agar rumah tangga kami dipenuhi hikmat, keadilan, dan kasih Kristus. Berkatilah kami semua orang tua dalam memimpin, dan berkatilah anak-anak kami di dalam pertumbuhan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.